Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hikal Fikri, NIM 20421031. Di sini saya akan menjelaskan judul materi saya yang berjudul Pendidikan Menalar, Mendidik dan Menalar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidik filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Pak Rusmanto MAG. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan judul materi saya, yaitu pengertian pendidikan menalar dan mendidik bernalar. Jika para siswa sudah pandai mengamati dan menanya, maka selanjutnya dia perlu menempuh langkah menalar hasil pengamatannya dan dugaan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Menalar adalah berpikir logik, mengaitkan konsep dan fakta, mengaitkan karakter hubungan fakta-fakta, dan mencari apakah itu sebab akibat antar fakta, baik linear maupun bertolak belakang. Kemampuan ini diperlukan oleh siswa untuk memahami fakta-fakta dan menjelaskan fenomena ilmiah yang ada di dalamnya. Bagaimana melatihnya kepada siswa? Menalar bisa dilatihkan kepada fase anak-anak membuat hipotesa atau dugaan atau jiwaan atau jawaban. Sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan masalah yang diajukan pada tahap kedua setelah mengamati. Mendidik bernalar adalah rangkaian kegiatan aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat baru dari suatu atau lebih keputusan pendapat yang telah diketahui atau sehingga dapat mengambil keputusan. Berikutnya ada definisi logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu auios atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike, episteme atau bahasa Latin logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diberikan dengan masuk akal. C. Urgensi berpikir logis. Melalui berpikir logis, seseorang melakukan proses penalaran di mana terdapat kegiatan meninjau dan memperhitungkan berbagai aspek dalam menghasilkan keputusan. Seorang dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat apabila menggunakan kemampuan berpikir logis dengan baik. Lewat pendidikan di kurikulum 2013, siswa dibimbing untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir. Namun, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran di kurikulum 2013 adalah kurang terpenuhnya media yang mendukung kemampuan berpikir logis. Dan apa itu berpikir logis? Menurut Nurussalam 2008 dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan, berpikir logis adalah proses berpikir yang didasari oleh konsistensi terhadap keyakinan-keyakinan yang didukung oleh argumen valid. Berpikir logis didefinisikan pula sebagai berpikir lurus, tepat, dan teratur sebagai objek formal logika.
Berpikir logis definisikan pula sebagai berpikir lurus, tepat, dan teratur sebagai objek formal logika. Suatu pemikiran disebut lurus, tepat, dan teratur apabila pemikiran itu sudah sesuai dengan hukum, aturan, kaidah yang sudah ditetapkan oleh logika. Mungkin cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.